kita akan lakukan tindakan tegas. Untuk itu pada kesempatan ini juga kami memohonkan bila mana ada informasi tentang dugaan tidak berkorupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, aparat penegak hukum, termasuk insan KPK, beri laporan kepada kami dan kami akan melakukan tindakan tegas. Selanjutnya, pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penetapan dan penahanan para tersangka dugaan tidak pidana korupsi, penerimaan hadiah ataupun janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020-2021. Sebagai berikut. Pertama, kami menyampaikan informasi terkait dengan penanganan perkara ini, dugaan tidak korupsi, dugaan telah terimanya hadiah ataupun janji oleh penyelenggara negara terkait dengan penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020-2021. Yang kedua, perkara ini merupakan temuan KPK dan langsung ditindaklanjuti dengan sepenuhnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh KPK dengan cara mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti serta pemintaan keterangan kepada semua pihak sehingga dapat kami rumuskan konstruksi perkara dengan tersangka dengan meminta keterangan kepada beberapa pihak sebagai berikut. Setidaknya ada 8 yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Pertama adalah kepada saudara MS, Wali Kota Tanjung Balai periode 2016-2021. Yang kedua, kita juga meminta keterangan kepada GM, supir daripada saudara MS. Yang ketiga, kita meminta keterangan kepada seseorang dengan inisial MH, yaitu pengacara. Yang keempat, kita juga meminta keterangan saksi atas nama RA, swasta, dan saudara SRP, penyidik KPK. Yang keenam, kita melakukan pemeriksaan terhadap saudara saksi AR, orang kepercayaan saudara MH. Yang ketujuh, kita memeriksa saksi juga, yaitu saudara MC, swasta, adik daripada SRP. Yang kedelapan, kita memeriksa saksi RC, pekerjaan swasta, saudara daripada RA. Di samping pemeriksaan saksi-saksi tersebut dan segenap pihak yang mengetahui, mendengar ataupun mengalami peristiwa dugaan tidak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara, kami juga menemukan berbagai bukti-bukti lain, baik berupa dokumen, rekening, buku tabungan, ATM, dan buku bukti-bukti petunjuk lainnya. KPK adalah sebagai tanda bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini sangat begitu sulit dilakukan, meski dengan adanya lembaga-lembaga penegak hukum. Namun pemerintah pada saat itu merasakan, DPR saat itu merasakan bahwa pentingnya ada satu lembaga yang benar-benar khusus menangani korupsi. Meski di awal-awal terbentuknya KPK memberikan harapan yang sangat luar biasa, sehingga animo daripada masyarakat terhadap kinerja KPK begitu luar biasa, antusiasme dari masyarakat terhadap karya-karya atau pekerjaan dari KPK begitu dinanti-nanti. Namun apa yang terjadi di akhir-akhir ini, kita melihat bahwa hal-hal yang dikerjakan mungkin tidak sehebat dulu atau tidak seharum dulu. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Tapi yang jelas, jika ada anggapan bahwa KPK sekarang sangat berbeda dengan KPK
yang dulu itu sudah pasti. Tapi kalau tolak ukurnya adalah bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan sesuai dengan tujuan daripada lembaga itu didirikan, mungkin banyak di antara kita yang kecewa, termasuk saya kecewa terhadap kinerja daripada KPK ini. Karena kalau tidak ada bedanya atau tidak ada perbedaan yang signifikan dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, pertanyaannya buat apa atau untuk apa KPK ini tetap ada? Karena lembaga-lembaga hukum yang lain dia tidak hanya konsen mengerjakan soal korupsi, mereka banyak mengerjakan soal-soal hukum lainnya, pidana, perdata, dan berbagai hal, entah itu kepolisian, kejaksaan, dan berbagai penegakan instansi penegak hukum lainnya. Tapi jelas kalau buat KPK bahwa tujuan atau visi awalnya dia didirikan, dibentuk adalah untuk memberantas korupsi. Tapi dengan hasil yang seperti sekarang ini, korupsi tetap ada di mana-mana, ya, dengan bahkan banyaknya hal-hal yang menurut kacamata masyarakat meskipun belum tentu benar, ya relatif, tapi dalam pandangan masyarakat banyak kasus-kasus yang seharusnya sudah dibidik, sudah dilakukan penyelidikan, tetapi juga tidak dilakukan, seperti yang terjadi di DKI, ya, Saranajaya, ya, dan berbagai-bagai hal yang lainnya. Banyak indikasi-indikasi yang sudah sering sekali dibicarakan oleh media-media, tapi tetap saja hal itu tidak bisa dieksekusi oleh KPK. Ya, sebenarnya bisa saja hal ini kita pertanyakan kepada penegak hukum lainnya, ya, karena kalau KPK tidak bisa membidik khususnya apa yang dianggap terjadi di Provinsi DKI, banyaknya proyek-proyek atau penggunaan atau pengalokasian keuangan APBD yang dalam tanda kutip ada indikasi, ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum, tentu penegak hukum yang lain bisa melakukannya. Cuman sampai saat ini kita belum melihat itu terjadi, ya. Dan seharusnya dalam momen seperti inilah penegak hukum yang lainnya seharusnya boleh menunjukkan eksistensi mereka dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan korupsi, jikalau tidak ingin mereka dianggap lebih atau tidak lebih baik dari KPK atau tidak lebih kecil dari KPK. Nah, tapi bagi saya pertanyaan yang paling menggelitik adalah jika KPK dibubarkan atau jika KPK tidak ada, so what? Ya, mungkin itu sesuatu yang bisa kita renungkan bersama-sama. Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia.